Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rajubeni Naila Nurul Najmi dari Universitas Yatsi Madani, Fakultas Teknologi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan OOP dan UML serta keunggulan desain OOP. Dari mata kuliah Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian OOP. Apa itu OOP? OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming, yaitu suatu metode pemrograman yang berorientasi pada objek. Nah, objek ini terdiri dari atribut dan metode. Nah, tujuannya untuk membantu developer memodelkan dunia nyata ke dalam program. Selanjutnya yaitu konsep dasar OOP. Konsep dasar OOP ini ada 3. Yang pertama yaitu kelas, yaitu cetak biru yang mendefinisikan atribut dan metode. Yang kedua yaitu objek. Objek ini adalah hasil instansiasi dari kelas yang memiliki data dan dapat melakukan aksi tertentu. Selanjutnya yaitu atribut. Atribut ini karakteristik atau data yang dimiliki objek. Dan yang terakhir adalah metode. Metode ini adalah fungsi atau aksi dari objek. Selanjutnya yaitu contoh OOP dalam kehidupan. Di sini ada 2. Yang pertama yaitu manusia. Dalam manusia itu terdapat atribut yaitu nama, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan lain-lainnya. Untuk metodenya itu dia salah satunya bisa berbicara dan berjalan. Nah, contoh yang kedua yaitu mahasiswa. Mahasiswa ini memiliki atribut yaitu NIM, nama, dan alamat. Dan untuk metodenya itu yaitu registrasi, ikut ujian, praktikum, dan lain-lainnya. Nah, fokus OOP ini adalah pembagian tanggung jawab ke objek dan bukan proses kerjanya. Untuk slide selanjutnya yaitu kita membahas apa itu UML. UML singkatan dari Unified Modeling Language adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang, menganalisis, dan dokumentasi sistem pengetahuan. Tujuan UML ini yaitu memberikan gambar visual tentang sistem. Nah, di dalam UML juga memiliki beberapa contoh diagram. Yang pertama yaitu use case diagram. Use case diagram ini yang menjelaskan fungsi-fungsi utama sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Kelas diagram ini yang menunjukkan struktur kelas dalam sistem lengkap dengan atribut dan metode serta relasinya. Dan yang ketiga yaitu sekuensi diagram. Di dalam sekuensi diagram ini yang menunjukkan interaksi antar objek seiring waktu dalam suatu proses. Dan yang terakhir activity diagram. Activity diagram ini yang menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem seperti flow chart. Slide selanjutnya adalah manfaat penggunaan UML. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi ini memudahkan kolaborasi antara tim. Dan yang kedua yaitu dokumentasi. Dokumentasi panduan visual dalam pengembangan. Dan yang terakhir analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan ini mengurangi kesalahan. Untuk mengurangi kesalahan desain sejak awal atau meminimalisir kesalahan desain dengan visualisasi yang jelas. Next yaitu hubungan OOP dan UML. Untuk OOP itu fokus pada konsep kelas, objek, dan interaksi antar objek. Sedangkan UML
itu menyediakan alat untuk memvisualisasikan konsep OOP dalam bentuk diagram. Dan integrasi UML ini membantu memvalidasi desain OOP sebelum proses pemrograman dimulai. Slide selanjutnya yaitu mengapa harus desain sebelum implementasi. Karena yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini menentukan fitur sistem secara tepat. Dan yang kedua, minimalkan kesalahan atau mengurangi kesalahan untuk memperjelas desain dan meminimalisir perbaikan besar di kemudian harinya. Dan yang terakhir yaitu efisien dan kolaborasi. Efisien dan kolaborasi itu menyediakan panduan bagi semua anggota tim pengembang. Slide selanjutnya yaitu keunggulan OOP. Keunggulan OOP ini ada 3. Yang pertama, reusability. Reusability ini mampu untuk menggunakan kembali komponen atau kelas yang sudah dibuat di berbagai bagian proyek atau proyek lainnya. Nah, manfaatnya untuk menghemat waktu dan mengurangi duplikasi. Contohnya seperti kelas produk bisa dipakai untuk banyaknya produk. Selanjutnya yaitu maintainability. Maintainability ini memudahkan dalam memelihara dan memperbaiki kode program. Dan manfaatnya, struktur kode yang modular memudahkan identifikasi dan perbaikan kesalahan. Contohnya hanya mengubah metode di kelas produk tanpa mengubah semua objeknya. Yang terakhir yaitu extensibility adalah kemampuan sistem untuk dengan mudah ditambah fitur baru tanpa mengganggu sistem yang udah ada. Manfaat extensibility tidak mengganggu struktur lama, dan contohnya yaitu menambah kelas diskon produk tanpa produk. Next, yaitu di sini ada studi kasus penerapan OOP dalam proyek nyata. Contoh proyeknya yaitu sistem e-commerce. Yang pertama ada modul produk, kategori pembayaran sebagai kelas yang reusable, dan fitur baru seperti diskon bisa ditambahkan tanpa merombak sistem. Dan untuk hasilnya, sistem lebih efisien, kemudahan pengembangan, dan penyesuaian sistem dengan kebutuhan pasar. Untuk slide terakhir, yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, yang pertama OOP. OOP yaitu pendekatan pemrograman berbasis objek yang memudahkan desain sistem kompleks menjadi lebih modular, efisien, dan realistis. Yang kedua yaitu UML. UML ini adalah alat bantu visual dan desain OOP. Dan yang terakhir yaitu keunggulan OOP. Keunggulan OOP ini yang pertama reusable, mudah dirawat dan mudah dikembangkan. Baik, mungkin sampai di sini pemaparan kali ini. Kurang lebihnya harap dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girl about a 10, I should fuck her in the Benz.